毫无影响。 Saat ini Lin Peng menggunakan cermin dewa untuk menghentikan para penjahat yang telah memaksa kaisar untuk mendapatkan senjata dewa leluhur kuno. Tuan Putri yang melihat ayahnya terluka sangat begitu khawatir. Namun untung saja Lin Peng datang tepat waktu menolongnya. Karena tempat itu sangat berbahaya, kaisar meminta agar mereka lebih baik kembali. Lalu dia menanyakan siapakah anak muda yang datang ke sana bersama mereka. 兵，这位是果真英雄出少年啊！ Xin Yu memberitahu bahwa pemuda ini adalah Lin Peng dan dialah yang telah menyelamatkan sang kaisar. Kaisar tidak menyangka karena di usia yang masih begitu muda, namun Lin Peng sudah dapat membunuh orang kuat. Yang ternyata pahlawan itu berasal dari seorang anak muda. Di sini Lin Peng menanyakan mengapa kaisar tidak mengambil sendiri senjata dewa itu. Maka dengan begitu sang kaisar akan dapat menghindari beberapa masalah ke depannya. Kaisar bukannya tidak mau mengambilnya, hanya saja dia tidak bisa melakukannya. Diceritakan bahwa pada 9.000 tahun yang lalu, bahkan nenek moyang mereka pun tidak ada yang dapat melakukannya. Dewi penjaga makam dewa memberitahu Lin Peng bahwa di dalam senjata dewa itu terdapat sesuatu yang sedang tertidur. Dijelaskan roda ilahi Tai Yin adalah senjata ajaib Nanggong Siyun. Di sana juga terdapat sebuah peti es. Jika Lin Peng membantunya dan mendapatkan sesuatu, maka hal ini akan sangat berguna untuk kekuatan tambahan dalam melawan iblis. Di sini Lin Peng berencana untuk mencoba mengambil senjata tersebut. Sang kaisar memperingatkan Lin Peng agar jangan bertindak gegabah dan tidak melukai diri sendiri. Lin Peng meminta kaisar agar jangan khawatir. Kaisar sangat terkejut karena kekuatan yang dipancarkan oleh senjata dewa itu tidak berpengaruh terhadap Lin Peng. 出少年啊，居然对他毫无影响啊！连通天镜都避。 Setelah tepat berada di depan peti es itu, Lin Peng langsung melancarkan serangan telapak tangan. Namun serangannya dihancurkan oleh sesuatu kekuatan. Setelah itu muncul seorang dewi yang begitu cantik berpakaian serba putih. Dia bernama Shen Yu. Dia menanyakan siapakah orang yang telah berani masuk tanpa izin ke tempat itu. Di sini jiwa pedang es milik Lin Peng muncul menemui Shen Yu. Rupanya mereka berdua adik dan kakak. Dia tidak menyangka setelah 9.000 tahun Shen Yu masih saja tidak dapat memulihkan diri. Shen Yu sendiri sangat terkejut karena secara tiba-tiba kakak perempuannya muncul di tempat itu. Sang kakak meminta adiknya ini agar jangan terlalu khawatir karena dia tidak akan memakannya. Di sini Shen Yu dapat merasakan bahwa kekuatan kakaknya sepertinya telah pulih sebesar 70%. Lalu dia juga menanyakan apakah Lin Peng adalah pemilik baru sang kakak. Sang kakak membenarkannya. Shen Yu begitu kagum kepada Lin Peng karena di usia yang begitu muda namun sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ia dapat merasakan bahwa sepertinya ada api ilahi di tubuh Lin Peng. Sang kakak membujuk adiknya agar ikut Lin Peng karena hal ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka. Namun karena pemilik sebelumnya belum pulih, maka Shen Yu tidak bisa meninggalkannya. Selain itu, jika Lin Peng tidak bisa mengendalikan semangat yang Shen Yu miliki, maka lebih baik segera pergi dari tempat itu. 我主犹在，怎能弃他而去？执掌不了无之气身，离开吧。 Lin Peng berkata bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk membantu Shen Yu untuk memulihkan diri. Lalu muncullah jiwa dari pedang api. Dia berkata bahwa Lin Peng tidak akan berbohong. Shen Yu tidak menyangka karena kekuatan Dewa Api juga telah pulih sebesar 70%. Dewa Api memberitahu bahwa ini semua berkat Lin Peng yang telah pergi ke alam spiritual dan menemukan banyak cairan ilahi untuk mereka. Di sini Lin Peng memberikan cairan ilahi dan batu ilahi kepada Shen Yu. Walau bagaimanapun Shen Yu dan pemiliknya dulu adalah seorang yang telah melawan iblis yang melindungi umat manusia.
Senyu masih tidak menyangka karena Lin Peng memberikan benda yang begitu berharga kepadanya. Setelah mendapatkan cairan ilahi dan batu ilahi, Senyu menggunakannya untuk memulihkan pemiliknya, yaitu Nanggong Siun yang merupakan dewa lembah keluarga sang kaisar. 是我族古神南。 Setelah terbangun, Nanggong Siun memberikan kekuatan asal Taiyin kepada Lin Peng yang dapat membantu untuk mengendalikan kekuatan pedang dewa dengan lebih baik. 助你更好发挥神剑威力。吸收了。 Sementara kaisar memberikan hormat kepada Nanggong Siun yang merupakan leluhur mereka. Karena sang kaisar melakukan tugasnya dengan baik, Nanggong Siun mengizinkan mereka memasuki kolam Taiyin untuk berlatih. Kemudian Lin Peng mendapatkan sebuah pesan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk di puncak pedang surgawi, sehingga Qin Peng langsung berpamitan dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di puncak pedang surgawi sendiri telah diserang oleh seseorang. Para tetua puncak berusaha untuk menahan serangan cakar yang dilancarkan orang tersebut. Namun perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka membuat para tetua tidak dapat menahannya. Bahkan salah satu tetua dihajar habis-habisan oleh orang ini hanya untuk mencari tahu di mana Bai He berada. Tetua perempuan ini memberitahu bahwa Bai He sedang masih berada dalam pengasingan. Meskipun hal ini berbahaya, namun menurut si Nona bahwa tidak ada yang lebih penting daripada sebuah kehidupan. 没什么比命更重要。